Selanjutnya langsung saja kita akan simak bersama diskusi panel sesi ketiga yang dimana akan dipandu oleh Bapak Kepala Badan Karantina Pertanian, Bapak Insinyur Bambang MM. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat selaku moderator Bapak Insinyur Bambang MM untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mengundang para narasumber diskusi panel sesi ketiga. Kami mengundang Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nursyamsi MAGR. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Dan kami mengundang dengan hormat Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Jan S. Maringka, SHMH CGCAE. Dan kami mengundang Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Bapak Insinyur Ali Jamil MP PhD, yang sesaat lagi akan bergabung bersama kita semua. Untuk itu acara saya serahkan kepada Bapak Moderator. Sebelum kita mulai, sekali lagi kami mengundang Pak Irjen, juga Pak Dirjen PSP. Selamat datang Pak Irjen. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Kepala Badan, staf khusus Menteri, Bapak Ibu, para Kepala OPD dari Provinsi juga Kabupaten, seluruh pejabat Kementan dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini dengan materi yang sama, yakni membahas secara khusus tentang rencana strategis kegiatan dalam rangka mengantisipasi climate change dan krisis pangan global. Hadir Bapak Kepala Badan BPSDM, Pak Dedi, kemudian Pak Irjen, dan terinfo bahwa Pak Ali Jamil, Dirjen PSP, saat ini masih dalam tugas mendampingi Bapak Menteri. Oleh karena itu sambil menunggu acara bisa kita lanjutkan. Saya kira acara ini adalah sangat penting sekali karena tahun terakhir Musrenbangtan dalam rangka menyelesaikan rencana strategis periode 2019-2024. Oleh karena itu tentunya PR-PR yang harus kita selesaikan di tahun 2024 dengan anggaran yang sangat terbatas kita optimalkan, dan hari ini saatnya kita bahas tuntas. Dan dengan waktu yang sangat terbatas ini kita punya alokasi waktu sampai dengan pukul 16, kurang lebih tinggal 1 jam lagi. Oleh karena itu kepada narasumber saya mohon kesediaannya untuk memanfaatkan waktu paling lama 10 menit ya Pak, supaya ada waktu kita manfaatkan untuk diskusi manakala ada yang ingin menyampaikan. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Kepala Badan BPSDM, Prof. Dedi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Irjen, para Dirjen, ya, para Kepala Badan, staf khusus Menteri Pertanian, kemudian juga saudara-saudaraku, sahabatku, para Kepala Dinas ya, Pertanian Provinsi, Kabupaten, Kota, dan seluruh tamu undangan. Baik bos sekalian, mohon izin slide yang keempat saja.
Sekalian, diseminasi yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian saat ini dengan menggunakan metode hybrid, yaitu dengan offline dan online. Namun demikian, kalau dilihat dari persentase peserta, itu sebagian besar adalah online, mungkin sekitar 80-90% itu adalah online. Kita lihat di sini tahun ini 2023, alhamdulillah kita sudah garap lebih dari 4 juta orang melalui berbagai program, yaitu MSPP setiap hari Jumat, Ngobras setiap hari Selasa, BOC Bertani on Cloud setiap hari Kamis, Millennial Agricultural Forum itu setiap hari Sabtu, kemudian juga TOT setiap 2 bulan, dan pelatihan 1 juta petani dan penyuluh pun setiap 2 bulan, selain ada berbagai pelatihan virtual dan kehumasan dan lain sebagainya. Bapak sekalian, hingga saat ini sejak 2020 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sudah menggarap lebih dari 13 juta peserta melalui program-program yang saya sebutkan tadi. Ya, lanjut sekalian, ini adalah rancangan strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2024 dalam menghadapi krisis pangan global dan perubahan iklim. Lanjut. Ada 4 kegiatan utama di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Yang pertama adalah pelatihan pertanian berbasis low input tetapi high outcome. Jadi ini yang kita sebut sebagai low input precision farming. Kemudian yang kedua, melalui gerakan pertanian pro organik atau gerakan tani pro organik, ini bersama-sama dengan kegiatan penyuluhan yang lain. Kemudian juga kegiatan yang ketiga adalah pemberdayaan petani milenial untuk akses kredit usaha rakyat, kami sebut sebagai Tani Akur, bersama-sama juga dengan kegiatan pendidikan vokasi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah diseminasi melalui media cetak dan elektronik, termasuk kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Lanjut, Bu sekalian, ini pelatihan pertanian berbasis low input tetapi high outcome. Jadi ini ditujukan kepada para aparatur dan non aparatur. Meskipun yang non aparatur sebetulnya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar volume kegiatannya. Termasuk di sini pelatihan non aparatur adalah pelatihan 1 juta petani dan penyuluh. Alhamdulillah, pelatihan 1 juta petani dan penyuluh yang dilakukan secara hybrid, yaitu di seluruh UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang offline-nya bersama-sama dengan online di seluruh Indonesia atas support yang luar biasa dari Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Kota, Balai Penyuluhan Pertanian, kemudian para P4S, Poktan, Gapoktan, KWT, petani milenial, petani andalan, dan semuanya luar biasa. Kemudian juga di sini ada low cost precision farming dan pemberdayaan petani melalui program RIDSI. Hanya saja program RIDSI itu jumlahnya sedikit, hanya 4 provinsi, kalau tidak salah 17 kabupaten kota di seluruh Indonesia, utamanya ditujukan untuk lahan kering. Ini ada di Sulawesi dan di Kalimantan. Lanjut, Bu sekalian, kemudian yang kedua adalah gerakan tani pro organik. Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa saat ini pupuk kimia, pestisida kimia bukan hanya mahal tapi juga langka. Bahkan Bapak Menteri Pertanian mengatakan pupuk itu memang kurang, bukan langka. Kebutuhan pupuk kimia itu mencapai 24 juta ton. Sementara kemampuan pabrik pupuk Indonesia memproduksi pupuk hanya 14 juta ton. Dari 14 juta ton itu
Ya, untuk pupuk subsidi hanya 9 juta ton, non subsidi 3 juta ton, dan sisanya 2 juta ton ekspor. Ya, jadi memang kemampuan pemerintah untuk memberikan pupuk subsidi hanya 9 juta ton dari 24 juta ton kebutuhan, pantas kurang. Ya. Rekan-rekan sekalian, melalui program Genta Organik itu dengan cara memaksimalkan pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah, serta memaksimalkan pula penggunaan pestisida nabati, biokontrol, bioremediation, PGPR, dan lain sebagainya, di saat yang sama meminimalkan pupuk kimia, meminimalkan pestisida kimia. Tentu dengan harapan produktivitas pertanian tetap kita bisa tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, ini kita tahun ini ada 1020 kelompok masyarakat, ya, atau POKTAN di seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga ada peningkatan kapasitas dan peran 5.545 BPP melalui DAK fisik maupun non fisik. Yang fisik masih ada pembangunan BPP, ya, kemudian non fisiknya yaitu ada BOP untuk kantor BPP. Kemudian juga ada kegiatan Climate Smart Agriculture melalui program SIMUP. Sekali lagi, program SIMUP ini juga hanya di beberapa tempat saja, karena ini adalah programnya Bappenas, ya, Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sistem Pertanian. Lanjut. Kemudian pendidikan vokasi, termasuk di situ ada kegiatan petani milenial akses kur. Saudara-saudara sekalian, kunci keberhasilan pembangunan pertanian meskipun dibantai oleh COVID-19 kemarin, ternyata saudara-saudaraku, meskipun alokasi anggarannya refocusing, baik Kementan, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, semua refocusing gara-gara COVID-19. Tapi ternyata PDB kita naik signifikan, ekspor kita naik signifikan, kemudian juga NTP, NTUP kita naik signifikan. Saudara-saudara sekalian, ternyata kredit usaha rakyat inilah yang dimanfaatkan oleh para petani, oleh para pelaku utama dan para pelaku usaha untuk menggenjot terus produktivitasnya. Oleh karena itu, ya, kita mendorong agar para petani milenial selain dia mampu mengakses smart farming yang mendorong kerak produktivitas pertanian, juga kita dorong agar mereka mengakses kredit usaha rakyat agar agribisnis mereka terus menggeliat sehingga produktivitas pertanian juga meningkat. Kemudian yang keempat, terus ya, diseminasi informasi melalui media cetak dan elektronik. Saudara-saudara sekalian, ya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sistem Pertanian terus lakukan diseminasi informasi melalui multi channel effect, ya, artinya melalui berbagai cara, ya. Yang penting message dari Kementerian Pertanian, message dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sistem Pertanian sampai di petani, bahkan sampai di masyarakat. Wabil khusus ada pesan-pesan khusus terutama terkait smart farming. Itu ditujukan untuk para petani milenial. Ya. Lanjut, ya. Kemudian juga diseminasi informasi melalui media cetak dan elektronik dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian mengantisipasi El Nino. Saudara-saudara sekalian, sejak Februari, ya, BMKG sudah memprediksi akan terjadinya El Nino, dan sejak itulah sesungguhnya Badan SDM Pertanian langsung mensosialisasikan, dan bukan hanya mensosialisasikan tetapi juga memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama masyarakat pertanian, tentang El Nino ini, bahkan bagaimana langkah-langkah adaptasi, langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi El Nino ini. Ya, saya kira Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sistem Pertanian 1 menit, oke. Sekalian langsung saja di slide nomor 13. Ya, jadi ini alokasi anggaran Kementan Pagu indikatif 2024, ya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 900 miliar
Untuk dukungan manajemen kurang lebih 300 miliar, sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sekitar 600 miliar. Yang dukungan manajemen, kemudian yang pendidikan dan pelatihan vokasi, di sini ada pelatihan vokasi pertanian yaitu sekitar 6.500 siswa dan mahasiswa, total anggarannya 82 miliar. Kemudian penyuluhan pertanian, tapi ini sebagian besar digunakan untuk BOP, digunakan untuk honor THL TBPP, ya, sebagian besar, totalnya ada 266 miliar. Kemudian penyelenggaraan, ya, pendidikan vokasi, pelatihan vokasi kurang lebih 82 miliar. Saya kira demikian Bu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dedi. Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili Pak Dirjen PSP, Pak Hermanto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu semua, karena Pak Dirjen sepertinya tidak terkejar waktu beliau saat ini sedang mendampingi Pak Menteri. Jadi saya tadi diminta untuk bisa mewakili beliau menyampaikan seperti apa rencana kerja kita untuk di tahun 2024. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, mungkin lanjut aja slide-nya karena ini waktunya sangat singkat. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan menyampaikan di dalam secara ringkas dari paparan apa yang akan dikerjakan atau direncanakan di 2024 oleh PSP. Ini tentu nanti kita mulai dari tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan bagaimana kita menyikapi, bagaimana action kita untuk menghadapi El Nino yang memang sedang terjadi saat ini. Dan tentu PSP sendiri ya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis ya, dan konkret untuk kita menyikapi dan mempersiapkan ya, dari prasarana dan sarana pertaniannya, sehingga perlu dilakukan satu penguatan sehingga dalam situasi kondisi El Nino ini kita masih bisa mempertahankan dan menjaga ketahanan pangan kita. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui sebetulnya PSP saat ini sudah melakukan reorientasi, ya, reposisi perannya untuk bisa lebih banyak lagi, lebih nyata lagi untuk berkontribusi di dalam mencapai target Kementerian Pertanian. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar di bawah di slide ini bahwa kita mencoba membreakdown target Kementerian Pertanian dengan memperkuat posisi kita, memperkuat program kita, ya, memperkuat strategi kita di dalam mendukung prasarana dan sarana pertanian. Dan di dalam konteks perubahan paradigma, kita mencoba membuat satu posisi bahwa PSP tidak saja sebagai follower, sebagai pendukung. Karena kalau kita lihat dari 5 direktorat yang ada di PSP, direktorat teknisnya, ini hampir lebih dari 90% komponen pembangunan pertanian itu berada di PSP. Kita bisa lihat dari berangkat dari apa yang menjadi kebutuhan di dalam pembangunan pertanian, dari lahan, ya, irigasi, alat dan mesin pertanian, kemudian sarana produksi pupuk, kemudian alat dan mesin pertanian, termasuk terakhir pembiayaan. Nah, di dalam konteks paradigma yang baru ini kita mencoba bagaimana memadukan, mensinergikan, ya, sehingga
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau program yang kita rancang, ya, ini tidak dilakukan secara parsial dan terpisah, tetapi dilakukan secara terintegrasi, ya. Sehingga kegiatan di direktorat mana yang kita harapkan ini bisa saling melengkapi, saling mendukung, dan saling bersinergi untuk bagaimana mencapai target dari Kementerian Pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut slide-nya. Dari apa yang kita coba perbaiki, kita sempurnakan konsepsi kita, program kita, kegiatan kita, dan ini terlihat ada signifikan perubahan capaian kinerja kita, ya. Misalkan di sektor irigasi pertanian, ya, kita cukup banyak memberikan dukungan untuk penyediaan air irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, pembuatan embung, perpipaan, yang semuanya ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas kita. Demikian juga di perluasan dan perlindungan lahan. Dan kita tahu bahwa kita dihadapi kendala yang alih fungsi lahan, kemudian kita dihadapi juga dengan degradasi lahan, sehingga kegiatan dan program yang kita rancang ini lebih mengarahkan pada bagaimana mengoptimalisasikan, ya, mengoptimalisasi pemanfaatan lahan termasuk penyediaan lahannya, sehingga kegiatan-kegiatan seperti perlindungan lahan dalam bentuk penyiapan regulasi dan insentif lainnya, ini kita lakukan untuk di tahun 2024, termasuk penyediaan lahan melalui ekstensifikasi, ya, dan lainnya. Dan satu lagi pendukung di lahan ini adalah jalan usaha tani, dan ini sangat dibutuhkan sekali oleh petani kita, bagaimana membuat satu area sentral produksi itu mudah untuk diakses, sehingga inilah yang menjadi satu kegiatan penting untuk kita terus bisa membangun jalan usaha tani, sehingga ini membuat logistik cost itu menjadi lebih efisien dengan kondisi yang jalan usaha taninya terus kita perbaiki. Lanjut, kemudian kita lihat capaian dari aspek alat dan mesin pertanian. Kalau kita perhatikan, ya, bahwa kebutuhan alat dan mesin pertanian di kita ini betul-betul masih cukup banyak, ya. Kebutuhannya luar biasa cukup banyak, dan ini bisa kita buktikan bahwa memang level mekanisasi kita masih rendah dibanding negara-negara maju, bahkan negara-negara tetangga ASEAN, ya. Kita di level kurang lebih mekanisasi kita itu di 2, sekian, ya, horsepower, ya. Sementara Malaysia sudah di angka 4 dan 5, Thailand juga demikian. Maknanya apa? Artinya bahwa perkembangan mekanisasi kita ini masih tertinggal, baik jumlah maupun jenis-jenis yang berkembang di saat sekarang ini. Dan tentu ini tidak bisa kita lakukan pemenuhan kebutuhan Alisintan untuk semuanya dibebankan pada APBN. Dan satu terobosan yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian saat ini adalah bagaimana menyediakan Alisintan melalui swadaya, melalui satu bisnis yang kita kenal dengan taksi Alisintan. Taksi Alisintan ini adalah satu bentuk model bisnis jasa Alisintan yang baru, ya. Dan ini sangat prospek dan peminatnya luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena memang jumlah Alisintan kita saat ini jauh sekali dari apa yang kita butuhkan. Artinya gapnya luar biasa besar. Sehingga ketika usaha jasa Alisintan ini dikembang ke arah bisnis oriented, maka
ini menjanjikan untuk bisa dikembangkan di setiap daerah. Dan tadi Pak Menteri sampaikan, ini perlu setiap kabupaten ya, harus bisa mengembangkan Alsintan ini dengan pembiayaan komersil perbankan. Dan ini sudah dipayungi oleh satu regulasi yang menurut kita paling murah, ya, paling murah di Indonesia, yang bunga kreditnya itu 3%, sementara kur reguler itu 6%. Artinya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Alsintan ini luar biasa, karena memang menjadi tuntutan kita untuk pengembangan Alsintan di Indonesia. Dan sampai hari ini taksi Alsintan cukup berkembang, sudah 1.866 unit dengan angka nilainya kurang lebih sekitar 817 miliar. 1 menit lagi Pak. Lanjutnya kemudian pembiayaan, ya tadi Bapak pahami, Bapak Ibu dipahami, kita ada KUR, kemudian ada asuransi. Dan tentu ini semua dibutuhkan untuk kita mendukung peningkatan produksi dan produktivitas. Lanjut. Ini kegiatan 2023 Bapak Ibu semua yang kita alokasikan dalam mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian di tahun 2023. Lanjut. Saya kira lanjut saja strateginya. Saya ingin lanjut di slide terakhir. Terus karena waktunya 1 menit dan mudah-mudahan nanti pada saat kita study kita bisa dalami bersama dari komponen-komponen kegiatan yang akan dilakukan oleh PSP di tahun 2024. Tapi intinya ya bahwa yang kita lakukan di 2024 adalah satu penguatan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian, dan itu memang kita butuhkan saat ini. Dan Bapak Ibu perhatikan di slide bahwa di 2024 ya beberapa komponen kegiatan kita yang kita lakukan di 2023 ini masih kita lakukan, masih kita kembangkan, tentu dengan volume yang berbeda. Ya, dan karena ini kita menghadapi El Nino, tentu penguatannya akan lebih besar lagi kita lakukan di 2024. Baik itu dari aspek penyediaan irigasi, infrastruktur irigasi, Alsintan, kemudian pupuk bersubsidi dan non subsidi, pupuk organik dan lainnya, termasuk pembiayaan yang kita lakukan, fasilitasi, kita jembatani, ya, kita dorong petani kita untuk ya, memanfaatkan KUR, kredit usaha rakyat, termasuk asuransi untuk memproteksi, melindungi petani kita dari kegagalan ya, panen, sehingga mereka usahanya bisa terus berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hermanto, Pak Sekdi PSP. Selanjutnya kami persilakan Pak Inspektur Jenderal Bapak Yan S. Maringka, silakan. Supaya kita lebih semangat, kita menyanyi sama-sama. Ayo kita sambil berdiri. Satu hati untuk negeri, kuatkan. Mana suaranya? Strategi menjaga pertanian, jaga pangan, jaga masa depan, raih bersama kedaulatan pangan. Pertanian yang maju, mandiri dan modern, petani bahagia sejahtera, cita mulia petani sejahtera, mencapai lumbung pangan dunia. Komitmen bersama harus kita jaga, jaga pangan sekarang, sejahtera mendatang. Lebih semangat lagi, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Jaga pangan, jaga masa
tangan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat bersama-sama menjaga pangan adalah semangat menjaga pertanian. Saya sengaja mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiri supaya menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen yang bersama untuk menjaga pertanian agar bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tentu memahami bahwa pengawasan adalah fungsi pendukung. Jadi fungsi-fungsi utama tadi sudah disampaikan tadi bahwa bagaimana menjalankan agar pertanian kita bisa maju, mandiri, dan modern, dan fungsi pengawasan agar program-program Kementerian Pertanian ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu ini tidak berlebihan. Pada sore hari ini kita ingatkan kembali bahwa tadi mungkin semua sudah mendapatkan cukup banyak sejak awal, dan saya sengaja minta agar Inspektorat Jenderal mendapatkan bagian yang terakhir, karena kita adalah mendorong, mendukung, dan memberikan catatan-catatan besar bagaimana program-program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mengapa demikian? Karena sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa menuju Indonesia emas, termaksud menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, itu sangat diperlukan adanya fungsi pengawasan. Jadi dalam arahan Bapak Presiden menyatakan bahwa menuju Indonesia emas, pengawasan memiliki arti penting. Ini disampaikan dalam pembukaan rapat koordinasi pengawasan internal pada tanggal 14 Juni, baru minggu lalu dilaksanakan. Kemudian pada akhirnya kemarin predikat WTP kita bukanlah suatu prestasi, tetapi WTP yang kita dapatkan, Kementerian Pertanian mendapatkan ini adalah suatu kewajiban. Jadi ini adalah suatu kewajiban dari setiap penyelenggara negara, para menteri termasuk kita semua, baik APBN maupun APBD, untuk menggunakan uang rakyat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini menjadi catatan kita bersama yang menjadi pemahaman. Karena itu kita semua berharap agar semua laporan keuangan Inspektorat selalu mengingatkan dibuat secara akurat, transparan, dan akuntabel, tepat waktu juga, tentu berdasarkan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah atau SAP. Ini perlu menjadi catatan kita bersama. Karena itu sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan, ketika program-program ini begitu banyak, sebenarnya banyak juga catatan-catatan, karena kita seringkali terjadi revisi-revisi anggaran yang pada akhirnya menyulitkan penyerapan. Namun kembali kita ingatkan, tetap harus konsisten sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh akuntansi pemerintahan. Karena itu sekali lagi dalam fungsi kesempatan sore hari ini, Inspektorat Jenderal selalu mengingatkan agar kita kembali kepada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita dalam rangka mengelola anggaran yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan kembali, di lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan kebijakan pengawasan yang kita sebut dengan jaga pangan. Ini kita jaga sekarang untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Ini adalah satu program refocusing kebijakan. Bagaimana sekarang Inspektorat mengawal kepada program-program yang sifatnya strategis nasional, kemudian juga program-program yang telah ditetapkan oleh Pak Menteri Pertanian, program-program prioritas dan super prioritas. Catatan kedua adalah bagaimana kita membangun sinergi antara APIP dan APH. Seringkali mitigasi resiko terjadi keraguan-raguan karena takut berhadapan dengan aparat penegak hukum. Karena itu kita telah membangun sinergi kerjasama antara Kapolri dengan Pak Menteri Pertanian, antara Jaksa Agung dengan Menteri Pertanian, kemudian juga Panglima TNI dan juga dengan BPKP. Kita kemas ini semua menjadi pegangan kita, agar nanti ke daerah mengeksekusi program-program, sampaikan kepada mitranya, kepada kalau di tingkat provinsi kepada Kajati, di tingkat kabupaten kota kepada para Kajari, kita memiliki satu program yang sama. Dan selalu Pak Menteri mengingatkan, menjaga pertanian adalah menjaga perut dari 280 juta jiwa. Jadi selalu kita ingatkan demikian. Ayo kita bersama-sama kita kawal agar program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Karena itu sekali lagi saya sampaikan dalam berbagai kesempatan selalu kita adakan juga bukan hanya di tingkat atas. Di tingkat kementerian sudah dilakukan kerjasama, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi selalu kita sempatkan lakukan rapat koordinasi dengan para kajati juga agar program-program ini bisa dimanfaatkan. Kita melihat bahwa di kejaksaan juga ada fungsi perdatanya, ada perdata dan tata usaha negara. Itu bisa kita lakukan dalam rangka mengawal program-program ini, sampaikan kepada mereka ada fungsi jaksa pengacara negara. Sampaikan kepada Pak Kajatinya, kawal program ini, kawal bersama-sama. Dan juga tahun ini ada beberapa program strategis yang sudah dikawal oleh, sudah diajukan permintaannya untuk dikawal oleh kejaksaan, khususnya dalam rangka fungsi jaksa pengacara negara. Berikut juga saya sampaikan bahwa kita juga memiliki bagaimana program-program itu bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran itu selalu kita ingatkan. Lalu bagaimana implementasinya di daerah? Saya juga mendapatkan tugas khusus. Nah, khusus dalam rangka El Nino ini, Inspektorat Jenderal mendapatkan tugas khusus dari Pak Menteri Pertanian tanggal 10 Januari, khususnya dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Ini dalam catatan kita, luas baku sawah Indonesia itu hampir mencapai 7,5 juta hektar. Dan Undang-Undang 41 tahun 2009 mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, diwajibkan tiap provinsi, kabupaten, kota menetapkan dalam peraturan daerahnya. Dari 514 kabupaten kota, kita melihat bahwa baru 213. Jadi dari tugas ini kita melakukan inventarisasi, ternyata baru 213 yang memiliki Perda RT/RW terkait dengan LP2B dan didukung data spasial. Melalui kesempatan sore hari ini, saya ingin mengingatkan, mungkin nanti teman-teman kembali ke daerah mengingatkan kepala daerahnya, para bupati atau nanti ke provinsi untuk mengingatkan bagaimana segera kita terbitkan LP2B, dan ini adalah salah satu sarana bagaimana kita menjaga lahan pertanian ini agar tetap terus ada. Kita bisa membayangkan kalau lahan ini terus-menerus tergerus, dalam catatan kami hampir lebih dari 100.000 hektar setiap tahunnya terjadi penggerusan. Ini akan menjadi problematika serius kalau tidak kita lakukan, mengingatkan dari sekarang. Karena itu sekali lagi kita mintakan, manfaatkan mitra-mitra kita, ingatkan tim inspektorat juga, ayo kita buat sama-sama, ajak aparat penegak hukum. Di situ saya sekali lagi katakan, di tingkat pusat kita memiliki kerjasama dengan Jaksa Agung, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota silahkan ajak kepala kejaksaannya untuk membantu. Bisa mereka membantu memberikan masukan agar bagaimana segera peraturan daerah terkait dengan LP2B ini segera kita terbitkan. Jadi baru 40%. Ini menjadi catatan krusial. Kalau tidak kita ingatkan, dia akan terus-menerus menggerus. Artinya begini, kita tidak anti dengan pembangunan infrastruktur, namun keberpihakan kita sebagai kepada lahan pertanian harus terus kita utamakan. Ini harus terus-menerus kita ingatkan agar keseimbangan kita dalam rangka menjaga lahan pertanian bisa kita kembangkan. Karena itu sekali lagi saya ucapkan khusus kepada Sumatera Selatan. Masih ada nggak nih Pak perwakilan dari Sumatera Selatan? Nah, Sumatera Selatan di saat daerah-daerah lain tergerus lahan-lahan pertaniannya, kemarin kami kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun Kabupaten Banyuasin, mereka justru akan memberikan kontribusi 10.000 hektar lahan sawah. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk ini, bekerja sama nanti dengan PSP bagaimana kita menambah. Jadi di saat provinsi lain terjadi penggerusan, ayo, kalau Sumatera Selatan bisa, mungkin daerah-daerah lain juga pasti bisa. Jadi mari kalau bersama-sama kita lakukan pengawalan agar kebijakan-kebijakan ini bisa terus kita lakukan. Jadi kalau misalnya nanti dikatakan ada ancaman atau terhadap lahan-lahan pertaniannya,
kalau pemimpin daerahnya memiliki komitmen dan didukung oleh kepala dinas pertaniannya, didukung oleh Kementerian Pertanian, maka kita akan mampu menjaga ketersediaan lahan-lahan pertanian ini. Dan selanjutnya dalam kesempatan sore hari ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa kita telah memiliki kerjasama dengan Kemendagri. Jadi ini adalah pintu masuk kita untuk mengawal dana desa. Ternyata ada ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 2201 tentang pengelolaan dana desa, setidaknya minimalnya 20% dianggarkan untuk program ketahanan pangan. Disinilah pintu masuk kita, lakukan kerjasama dengan inspektorat, kira-kiranya ini menjadi pintu masuk kita untuk bersama-sama menjaga. Kita bisa membayangkan kalau 70 triliun anggaran dana desa, 20%-nya paling tidak 14 triliun setiap tahunnya tersedia untuk bagaimana menjaga lumbung pangan desa ini. Nah, menjaga lumbung desa melalui pembangunan embung-embung, melalui pembangunan sarana-sarana pertanian lainnya, diharapkan mampu mendukung kegiatan pertanian. Ini adalah beberapa catatan dari inspektorat. Kiranya komitmen kita pada sore hari ini mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Jaga pangan! Jaga pangan! Terima kasih. Terima kasih Pak Irjen. Bapak Ibu hadirin sekalian, semua panelis telah menyampaikan dengan sangat baik, dan catatan pentingnya Pak Kabadan SDM dengan berbagai langkah upaya untuk mengembangkan SDM pertanian, kemudian juga mendorong KUR, mengembangkan pupuk organik yang menjadi kebutuhan vital kita, kemudian dari BSP dengan paradigma barunya mengajak kita semua berkolaborasi, melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi dengan kreativitas kita bahu-membahu untuk menutupi berbagai keterbatasan dengan mencukupkan kita target-target Kementan yang harus kita capai, juga yang terkait dengan pemanfaatan KUR, kemudian taksi Alsintan, juga asuransi pertanian. Kemudian Pak Irjen, bahwa pengawasan pengendalian itu bukan hanya tanggung jawab Irjen, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, dan juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa ikut bertanggung jawab untuk menjaga perlindungan lahan pertanian kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih punya waktu ya 15 menit lagi. Saya berikan kesempatan untuk cukup 2 orang saja ya. Mohon yang ingin menyampaikan, tolong sampaikan, sebut namanya dengan menyampaikan sesingkat-singkatnya. Saya persilakan satu lagi. Baik, silakan Bapak. Yang di depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Selatan, Sulawesi Utara, dan bertepatan juga kami bersama-sama dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi, izin Ibu menyampaikan untuk Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Selatan. Ini Pak, menarik sekali penyampaian dari Bapak untuk bagaimana menghadapi krisis pangan global, khususnya untuk peningkatan kedaulatan dan produksi pangan atau produksi pertanian yang ada di masing-masing kabupaten kota. Kami perlu sampaikan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Selatan itu ada di pesisir Sulawesi Utara, pinggiran Sulawesi Utara, notabene-nya bersebelahan dengan Provinsi Gorontalo. Nah, ini kami ingin tanyakan, kami kemarin dapat bantuan juga dari PSP, Dirjen PSP, tentang masalah LP2B, yang kami lebih fokus kepada LP2B sebagai syarat untuk penerima dana-dana bantuan, baik itu DAK maupun dana alokasi umum. Nah, kami ingin pertanyakan, itu persoalan di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Selatan sampai detik sekarang juga, kami sudah memiliki LP2B, Perda LP2B, dan punya SK dari Bapak Bupati tentang masalah LP2B. Nah, yang kami ingin tanyakan di sini terhadap untuk
bantuan dana alokasi khusus yang ada di Kementerian Pertanian yang notabene-nya sampai detik sekarang kami juga belum buka untuk masalah lokprinya itu Pak. Jadi kalau misalnya ada peluang untuk ke 2024 ini kabupaten kami bisa menerima dana DAT, ini mungkin kami bisa ajukan, bisa bermohon kepada Bapak sebagai pemangku jabatan atau kepentingan atau tanggung jawab terhadap peningkatan kedaulatan pangan yang ada yang kita bicarakan sekarang ini. Maka alangkah baiknya ini kami sangat-sangat membutuhkan dana itu untuk membantu apa yang disampaikan oleh baik itu Pak Menteri tadi maupun Bapak. Terima kasih Pak, mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang di belakang tadi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Hamzah, Kepala Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Pertama, saya mungkin mudah-mudahan Pak Sekjen masih ada. Tadi terkait realisasi anggaran yang masih di semester kedua ini baru berada di 30% sekian. Masalahnya Pak, di transfer DAK saja di tahap 1 cuma ditransfer 20% dari KPPN. Itu artinya saya hanya bisa narik uang 2,9 miliar dari 14 miliar DAK milik saya. Nah, bagaimana realisasi bisa cepat meningkat kalau kemudian transfer DAK tahap 1 dari KPPN saja cuma 20 miliar. Akhirnya apa Pak? Banyak kegiatan saya yang harus saya revisi kontraknya karena kontrak yang sudah jadi masa waktu pelaksanaannya berakhir, harus saya revisi lagi untuk antisipasi dana tahap 2 masuk. Insya Allah memang di bulan Juli ini dana tahap 2 akan masuk. Dan perlu saya sampaikan, dana tahap 1 yang sudah kami laksanakan, alhamdulillah beberapa kegiatan sudah mungkin di minggu-minggu ini sudah selesai 100%. Itu pertama Pak. Kalau misalnya Pak Sekjen ada, mungkin itu kendalanya Pak, alokasi atau transfer dananya terlalu kecil. Maksud saya kalau bisa di 2024 transfer dana itu kalau bisa di atas 50%, karena ketentuan permintaan uang muka saja Pak, uang muka saja itu diberi kelonggaran sampai ke 50% untuk setiap rekanan maupun pihak ketiga. Dalam hal ini kalau itu swakelola, maka pihak petani berhak mengajukan uang muka 50%. Nah kalau ajukan 50%, dana yang tadi masuk dengan semua kegiatan pasti tidak cukup. Pertama itu. Yang kedua, ke Pak Dedi, Kepala BPSDM, saya terima kasih. Saya sekali lagi harus menyampaikan ini untuk yang kedua kalinya. Pertama kemarin di forum di Bidakara kemarin, ya, itu di DES setelah Bidakara kemarin. Di hari ini saya ingin mengulangi yang kedua kalinya terkait pembiayaan kepada teman-teman honorer. Nah, Pak Dedi sampaikan tadi itu kan dana yang dikucurkan mungkin untuk THL ya, THL. Itu berarti memang betul penganggarannya dari APBN. Tapi Pak, saya mohon kebijakan. Kami di daerah, kita tahu setiap tahun penyuluh itu yang senior pasti pensiun. Baik Mas Indra, ya, sudah ditangkap. Oke, siap. Intinya, konkretnya adalah saya ingin rekrutmen tenaga honorer dari Pemda-Pemda dalam rangka mengantisipasi kekurangan penyuluh yang ada di wilayah-wilayah kerja itu kami mohon disupport juga oleh BOP dari pusat lewat APBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Bolango Selatan dan Pak Indra dari Maluku Utara. Saya langsung berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Hermanto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Pimpinan. Tadi saya ingin menjawab terkait dengan LP2B. Jadi LP2B ini terus terang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Inspektur. Ini tidak hanya kaitan dengan DAK saja sebetulnya. Jadi bantuan kita, ya, apakah dalam bentuk tugas pembantuan di daerah maupun nanti di pusat, itu selalu memprioritaskan daerah-daerah yang sudah punya LP2B. Kalau kita perhatikan sekarang, ya, progres LP2B kita dalam
tanda kutip dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan ini terus berprogres tapi masih belum optimal. Dari lahan baku sawah kita 7,4 juta hektar ya, itu baru yang ditetapkan LP2B-nya itu baru sekitar 5,2 juta hektar. Artinya sekitar 70%. Dan tentu yang lain ya, sisanya itu masih di dalam progres ya, dan progres, tapi ada juga yang mengalami kendala-kendala terutama terkait dengan RT RW yang masih belum klop dengan lokasi LP2B itu sendiri. Dan harapan kita tadi yang disampaikan Pak Irjen, bagaimana kita bisa menjaga ya, mengendalikan alih fungsi lahan ini dengan penguatan salah satunya melalui penguatan regulasi. Selain insentif lain yang tadi saya sampaikan, tentu akan berbeda ya treatment kita daerah yang punya LP2B ya dengan yang belum punya LP2B. Entah itu di mekanisme melalui DAK maupun mekanisme melalui tugas pembantuan dan lainnya. Dan tadi saya singgung sedikit terkait dengan lokasi penetapan lot free. Itu kan sudah ada kriteria yang dibuat, disepakati, ditetapkan oleh Bappenas. Kita tidak dalam kapasitas di situ. Ya. Kementerian Pertanian dalam pengawalan DAK itu misalkan di PSP itu hanya diminta untuk memberikan advice secara teknis, arahan teknisnya. Kalau misalnya di DAK itu ada rehabilitasi jaringan irigasi, maka PSP diminta seperti apa teknis pelaksanaannya, teknis membangunnya. Tetapi di mekanismenya itu mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kemenq dan Bappenas. Jadi saya kira begitu Pak. Terima kasih. Pak Indra, yang terkait dengan realisasi anggaran nanti menjadi catatan khusus kami sampaikan kepada Pak Sekjen atau ditanyakan kembali pada des-des selanjutnya. Dan saya berikan kesempatan kepada Pak Prof. Dedi terkait dengan pembiayaan honorer. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan BOP untuk THL Provinsi Kabupaten Kota. Ya, kalau saya sih intinya kalau ada duit, peraturannya memungkinkan, pasti saya dukung. Prinsipnya kalau saya begitu Pak. Ya, jadi duit ada. Peraturan memungkinkan, pasti itu saya dukung. Itu pasti. Hanya sekarang masalahnya itu dari segi aturan Pak. Itu sebetulnya penyuluh itu ada di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Di situ masalah dari segi peraturan itu. Ya. Artinya memang untuk BOP, untuk honor, termasuk untuk penggajian, itu sebetulnya ada di daerah. Pusat itu intinya membantu. Nah, itu dari segi hukum. Kemudian yang kedua, dari segi anggaran. Duitnya ada enggak? Nah, ini saya harus belak-belakan aja. Jadi dalam 5 tahun terakhir, ya terutama 4 tahun terakhir ya, anggaran Badan SDM itu memang menukik tajam. 2019 anggaran Badan SDM itu 1,6 triliun. Nah sejak COVID ya karena ada refocusing dan sebagainya, anggaran Badan SDM itu turun menjadi sekitar 900 miliar. Jadi turun luar biasa sebetulnya. Nah kondisinya begitu Pak. Untuk penyuluhan itu ada alokasi anggaran kurang lebih tadi saya sudah sampaikan 260 miliar. Dari 260 miliar untuk BOP honor THL saja itu kurang lebih 230 miliar. Untuk dekon ya mohon maaf ya untuk pembinaan di provinsi ya termasuk honor
ya, para pengelola penyuluhan di provinsi itu kurang lebih 30 miliar untuk 34 provinsi. Jadi untuk kegiatan penyuluhannya sendiri tinggal 10 miliar. Kemarin direfocusing termasuk juga dengan apa namanya yang self blocking itu tinggal 1,5 miliar coy. Jadi begitu apa kondisinya seperti itu Pak. Ya mana mungkin ya anggaran 1,5 miliar itu hanya untuk SL. SL aja asalnya kan ada 5.000 turun lagi menjadi 1.000 turun lagi menjadi 100 se-Indonesia. Nah jadi kondisinya seperti itu Pak. Saya harus ngabetot bagaimana sudah susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu kita pas. Tapi saya izin untuk memanfaatkan waktu sebentar saja menyampaikan terkait dengan arahan Bapak Menteri dalam hubungannya Badan Karantina Pertanian mendapatkan tugas untuk mengakselerasi ekspor, gerakan 3 kali lipat ekspor. Saya ingatkan mumpung kita bertemu bahwa target kita pada tahun 2024 insya Allah bisa kita capai 1.000 triliun. Dan dari awal tahun 2019 baru 390 triliun, saat ini untuk posisi tahun 2022 kita sudah mencapai 658 triliun. Tentunya masih banyak target kita yang harus kita kejar. Oleh karena itu ini menjadi bagian integral kita semua. Insya Allah bisa kita wujudkan kalau kita betul-betul semua simultan gerak cepat untuk mengakselerasi ekspor itu. Dan untuk memanfaatkan dan sekaligus memeriahkan suasana hari kemerdekaan nanti, Bapak Menteri mengingatkan kepada kita untuk memeriahkan hari kemerdekaan dengan merdeka ekspor. Lagi-lagi disampaikan bahwa Bapak Menteri dan seluruh jajaran pertanian ini ingin memfasilitasi semua kabupaten harus bisa ekspor, semua provinsi bisa ekspor. Dan kita manfaatkan merdeka ekspor kira-kira sekitar tanggal 17-18. Dan tentunya sukses ini tergantung dari gerakan kita semua. Kita tunjukkan kepada semuanya bahwa akselerasi 3 kali lipat ekspor kita bisa capai dan bisa kita laksanakan merdeka ekspor tahun 2023 ini dengan meriah dan menjadi kebanggaan kita semua. Saya kira itu tambahan dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua panelis yang telah menyampaikan dengan sangat baik sekali, Bapak Ibu yang telah mengikuti dengan seksama dengan baik sekali, dan saya juga mohon maaf manakala dalam memimpin acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk diskusi panel sesi ketiga kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang MM yang sudah memandu diskusi kita dan juga kepada seluruh narasumber yang telah berkenan memberikan materinya dengan sangat luar biasa.